Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Damhudi Rusdi. Selamat datang di channel Makuang. Channelnya Uhang Muara Kuang. Di video ini saya hanya ngeplok saja. Rencana awalnya saya mau membicarakan hal-hal yang berbobot gitu ya, mau membicarakan daging rencananya. Cuman karena saya tidak kompeten di bidang itu, saya bukan ahli di bidang perdagingan, jadi saya urungkan niatnya untuk berbicara tentang daging. Karena kalau kita bukan ahlinya tapi membicarakan sesuatu yang bukan kita ahlinya, apalagi tidak dilengkapi dengan data, maka kurang baik hasilnya. Untuk itulah saya hanya ngeplok saja. Nah, mungkin saya mau flashback dulu bahwa vlog itu singkatan dari video blog ya. Itu awalnya adalah dari blog. Blog itu bisa dikatakan sebagai catatan harian atau jurnal, tetapi kita catatkan di internet. Karena pada awalnya nggak seperti sekarang, internet itu fasilitasnya hanya sedikit saja, ya mungkin hanya 3 atau 4 ya, dan itu pun terbatas. Di antaranya hanya browsing. Browsing itu artinya membuka website. Kita buka website, kemudian baca berita biasanya, ya, atau membuka situs-situs informasi pemerintah atau hal yang penting saja yang banyak. Kemudian fasilitas yang kedua, pada awalnya internet masuk ke Indonesia atau kita kenal itu hanya email. Setelah browsing itu ada email atau surel ya, surat elektronik, hanya untuk berkirim surat saja, tapi dalam bentuk tulisan juga. Kemudian ada fasilitas lainnya namanya chatting, dan itu pun terbatas. Chattingnya hanya bentuknya hitam putih, hanya bisa mengirimkan tulisan, terbatas juga, tidak bisa mengirimkan gambar, tidak bisa mengirimkan video. Itu awalnya. Lalu ada fasilitas yang namanya FTP atau File Transfer Protocol. Nah, mungkin yang belum tahu bahwa yang kita lakukan di internet itu diantaranya FTP ini. Karena FTP itu ada dua, ada istilahnya upload dan ada download. Kalau upload artinya data kita, baik di handphone, di komputer, atau dimanapun, ya kita masukkan ke server internet atau kita pasang di server internet. Ya kalau sekarang misalnya Anda pasang di Facebook atau di Twitter atau di Instagram, nah itu namanya upload atau unggah ya, kalau bahasa kitanya unggah. Nah, yang kedua FTP itu download. Download itu artinya kita mengambil, ada data di internet lalu kita ambil. Ya salah satunya kalau kita browsing itu artinya kita mengambil data-data di internet lalu kita tampilkan di device kita atau di peralatan kita. Ya mau pakai handphone atau pakai komputer, pakai laptop misalnya, dan seterusnya, itu namanya FTP. Nah, fasilitas itulah yang hanya ada pada zamannya internet awal-awal mulanya. Nah, ada istilah blog itu karena seorang admin, katakanlah admin itu artinya pengelola, orang yang mengelola website atau mengelola situs, dia itu harus melakukan aktivitasnya setiap hari. Nah, kegiatan dia itu tercatat secara otomatis di komputer atau di server istilahnya. Nah, itulah yang disebut dengan log. Lalu ada ide dari para ahli-ahli IT, ahli internet itu, kenapa nggak dibuat saja fasilitasnya? Catatan-catatan seperti ini kita bisa buatkan untuk orang-orang yang menyukai internet. Artinya dia bisa mencatatkan segala macam yang dia alami, yang dia lakukan, atau apa saja. Kalau kita dulu ya mungkin punya diary, buku catatan harian. Nah, dengan adanya internet itu kita bisa catatkan di internet. Itu namanya blog. Itu awalnya dari hal seperti itu.
Nah, berkembangnya fasilitas, mungkin zaman dulu itu handphone itu hanya ada feature phone istilahnya, yang hanya bisa digunakan untuk nelpon dan untuk SMS, yang nggak ada kameranya, nggak ada untuk apa soundnya, untuk dengar lagu dan lain sebagainya. Nah, begitu ada perkembangan, kamera sudah menjadi smartphone. Nah, smartphone itu artinya handphone yang bisa melakukan banyak hal, gitu ya. Salah satunya ciri dari smartphone itu adalah tidak polifonik lagi. Artinya sudah suaranya sudah bisa menampilkan suara lagu misalnya, atau bisa menampilkan gambar, video, dan ada kamera, ada fasilitas untuk mengakses data. Nah, itu yang disebut dengan smartphone. Nah, dengan perkembangan itulah maka yang tadinya blog, orang yang mencatatkan kegiatan hariannya itu dalam bentuk tulisan, sekarang bisa kita catatkan atau kita dokumentasikan dalam bentuk video. Seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya ini lagi nge-vlog. Ya, kalau orang-orang itu biasanya nge-vlognya di luar, misalnya lagi jalan kemana, dia bawa handphone, kemudian dia syuting, dia vlog, artinya kegiatan harian dia saat itu dia abadikan. Nah, kalau sekarang kegiatan saya di ruangan ini atau di rumah saja, apalagi sekarang kan pandemik masih COVID-19 masih berlangsung, jadi kita di rumah saja, makanya saya ngeploknya di rumah saja. Sekaligus saya itu sebagai narasumber untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh komputer. Salah satu pertanyaannya ini, oke. Saya akan menceritakan masa kecil saya pada saat di kampung. Ya. Saya dilahirkan di desa Muara Kuang. Ya, sekarang jadi Kelurahan Muara Kuang, Kecamatan Muara Kuang. Dan ya, saya juga sekolah di Muara Kuang itu dari SD ya. Karena zaman saya itu belum ada TK. Jadi saya sekolahnya langsung dari SD 6 tahun tentunya, sampai SMP saya masih di desa Muara Kuang. Setelah SMP saya pindah ke Lampung, merantau. Ya, kalau dihitung memang waktunya lebih banyak di rantau daripada di kampung, tetapi yang namanya kampung halaman itu tidak bisa kita lupakan. Banyak hal-hal yang tercatat, banyak hal-hal manis yang tidak bisa kita lupakan. Salah satunya, apalagi sekarang ini sudah menjelang 17 Agustus ya. Biasanya di bulan Agustus, yang saya ingat waktu saya masih kecil, waktu masih di kampung itu, masih di desa Muara Kuang itu, adalah kegiatan perlombaan pada saat 17 Agustusan. Ya, baik itu olahraga, seni, dan lain sebagainya, atau bisa dikatakan porseni lah ya, pekan olahraga dan seni. Tapi ini dalam kegiatannya ada yang untuk tingkat sekolahan, ada juga yang karang tarunanya, atau untuk yang dewasanya ya. Nah, yang saya ingat itu kalau setiap kegiatan 17-an pasti ada perlombaan bola kaki, ya, voli, ya pokoknya semua jenis olahraga. Hanya saja tidak banyak yang saya bisa mengikutinya karena saya masih kecil waktu itu ya. Ya, tapi ada satu hal yang saya ingat. Sekitar umur 10 tahun, waktu itu ada lomba deklamasi atau puisi ya. Puisi di 17 Agustus itu. Nah, itu tingkat sekolah. Nah, puisi itu dilombakan di Kecamatan Muara Kuang. Nah, nantinya yang menjadi pemenang deklamasi itu akan ikut lomba di tingkat kabupaten. Nah, kebetulan dari seleksi-seleksi yang dilakukan di sekolah SD Negeri Muara Kuang, ya dulu sebelum
saya angkatan-angkatan sebelumnya SD itu namanya SD Teladan Muara Kuang. Ya, dianggap teladan. Nggak tahu juga setelah generasi saya dan seterusnya nggak ada lagi kata teladannya itu. Mungkin SD-nya sudah sama gitu ya, sama baiknya. Yang di Kecamatan Muara Kuang itu nggak ada yang A, yang B, yang C, sudah sama. Nah, jadi kembali ke lomba deklamasi tadi, begitu diseleksi di sekolah saya itu, sayalah yang terpilih menjadi perwakilan untuk tingkat SD-nya. Nah, kebetulan deklamasi itu saya belajar dari kakak saya yang juga pernah berprestasi di bidang deklamasi itu ya. Namanya Juli, kakak saya itu ya. Dia pandai, dia pinter deklamasi itu. Dari cara pembawaan, suara, intonasi gitu ya, mimik, raut wajah dan lain sebagainya. Pokoknya dia kayaknya menguasai. Nah, saya banyak belajar. Saya memang diajari dia. Karena tingkat perlombaan itu kakak saya kan sudah nggak SD lagi. Jadi nggak dia lagi yang mewakili. Kalau misalnya masih ada dia, berarti saya tersingkir gitu ya. Nah, untuk itulah saya belajar dengan kakak saya itu. Nah, begitu tiba masanya, tiba di apa namanya lombanya, alhamdulillah saya menang memang. Seperti yang kakak saya pernah juga alami, dia juga menang. Saya pikir apa mungkin karena jurinya sama gitu ya. Jurinya yang pada saat dia menjuri kakak saya waktu ikut itu. Karena ya saya hampir sama cara berpuisinya atau deklamasinya dengan kakak saya itu. Jadi saya jadi juara 1 ya tingkat kecamatan pada saat saya umur 10 tahun, kelas 5 SD kalau salah ya. Nah, singkat cerita, setelah itu ada porseni di tingkat kabupaten. Jadi dikirimlah ke tingkat kabupaten kami. Ya, banyak yang dikirim itu teman-teman lainnya, ada yang olahraga lain, misalnya ya catur, ada yang taekwondo, ada pokoknya banyak, pecah silat ya, dan lain sebagainya. Jadi dikirimlah ke Kayu Agung. Karena waktu itu kabupatennya belum ada pemekaran. Kalau sekarang ini kan sudah ada Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir ya. Kalau dulu masih Ogan Komering Ilir saja, oke. Jadi kita dikirim ke Kayu Agung. Nah, ikutlah lomba di situ deklamasi. Dan saya perhatikan ternyata perwakilan-perwakilan dari kecamatan yang lain itu memang luar biasa, bagus-bagus gitu ya deklamasinya. Saya menganggap ya saya kalah bagus karena saya nggak jadi juara. Alhamdulillahnya nggak juara pada saat itu ya. Pada saat itu saya alhamdulillahnya nggak juara. Juara 4 pun enggak. Tapi masuk 10 besar ya, alhamdulillah masih dapat bingkisan masuk 10 besar. Nah, itulah kisahnya. Jadi berawal dari lomba deklamasi di tingkat kecamatan, saya jadi pemenangnya, dikirim untuk mewakili Kecamatan Muara Kuang, dikirim ke kabupaten, ke Kayu Agung, tapi kalah. Tapi ada satu cerita lucu ya, lucu dan menarik. Nah, ada kakak tingkat saya, Gopur namanya, Gapur. Kalau misalnya kamu yang kalian yang apa namanya yang buka video lagu nasib itu, lagu nasib Muara Kuang, nah itulah orangnya, penyanyinya Gopur. Nah, dia juga dikirim lomba pada saat itu. Jadi pada suatu ketika lombanya sedang kosong gitu ya, sedang istirahat. Nah, terus Gopur ini ngajak saya jalan. Ya, namanya saya masih kecil loh gitu ya. Mungkin baru sekali itu juga keluar dari Muara Kuang itu. Memasuki kota Kayu Agung itu mungkin baru sekali itu. Jadi diajaklah sama Gopur itu jalan. Mungkin dia sudah biasa kali, sudah sering ke Kayu Agung. Katanya, "Ded, ayo kita jalan aja." "Jalan kemana?" kataku. "Ya, apa sih," kata dia. "Apa ke pasar apa kemana, yang penting kita jalan aja, tapi diam-diam," kata dia kan, "jangan kasih tahu orang lain." Ya sudah, saya setuju aja, langsung akhirnya jalan kami pergi
naik beca ceritanya. Jadi jalanlah diajak sama Gopur itu ke pasar, beli ini beli itu, pokoknya keliling-keliling lah di Kayu Agung itu. Sangat menyenangkan waktu itu. Ya secara baru pertama gitu ya, baru pertama ke Kayu Agung. Kemudian pas kami pulang, pas pulang dari jalan-jalan itu, sudah rame rupanya di penginapan itu. Sudah rame di penginapan. Katanya Gopur sama Dedi hilang, ditabrak beca katanya. Jadi kami itu diisukan ditabrak beca. Ini sudah rame, ditanyalah sama Pak Amin dulu ya. Ditanya, kamu ini dari mana? Katanya, kalian ini dari mana? Kamu hang dua ini kan? Ya kami masih kecil kan, diem aja dimarahnya ya. Sudah katanya langsung masuk ke penginapan. Jadi masuk ke penginapan. Nah, rupanya kami itu diisukan atau diceritakan sama teman-teman itu ditabrak beca, makanya hilang. Padahal kami itu memang sengaja jalan ya, diajak Gopur. Nah itulah Gopur itu ngajak ya, diajaknya jalan kami. Itu pengalaman pertama juga saya naik beca ya. Naik beca diajak Gopur. Nah terus pengalaman keduanya masih pada saat Porseni itu. Masih di Kayu Agung itu. Nah kebetulan di Kayu Agung itu kan ada saudara saya juga, ada kakak saya dan ayu saya, Kak Edward sama Yuk Mai itu tinggal di rumah Wak saya. Kalau kami manggilnya Wak Dikin, di rumahnya Pak Jakpar Sidik namanya. Nah jadi terkabarlah ada informasi bahwa oh ada Dedi katanya di gedung seni apa gedung juang ya, gedung seni kalau nggak salah, katanya ada Dedi itu ikut lomba. Nah, jadi singkat cerita datanglah ayu saya itu ya, cuman itu kan sudah sore ya, kita habis lomba, habis ini saya ini ceritanya mau mandi gitu kan, tapi lama nyari sikat gigi di mana, tas itu kan nyampur sama teman-teman yang lain, jadi lama. Nah sementara ayu saya ini udah datang, udah dikasih tahu sama teman, Dad katanya ada ini, ada ayu kau katanya datang nunggu di luar. Katanya ada ayu kamu nunggu di luar gitu kan. Oh iya tunggu. Jadi lama gitu kan, saya ini lama nyari sikat gigi di mana, sabun di mana, anduk di mana. Ya akhirnya ketemu juga ya. Tapi sebenarnya yang saya ingin tekankan itu lamanya, mungkin sejam atau 2 jam lebih gitu kan ayu saya itu nunggu. Padahal udah lama nggak ketemu juga. Jadi begitu ketemu, Dedi ini Yuk Mai dari tadi katanya nunggu kamu ini, kok nggak keluar. Kataku ini nyari sikat gigi nggak ketemu gitu. Nah itulah ceritanya pada zaman kecil di umur 10 tahun. Jadi dari awalnya menang deklamasi karena belajar dari kakak saya itu, dan kalah di tingkat kabupaten. Ternyata teman-teman dari kecamatan yang lain itu bagus-bagus deklamasinya. Itu pengalaman pertama. Nah, ada pengalaman yang kedua juga di tingkat keagamaan, lomba azan. Masih di umur 10 tahun juga. Ya, tapi sebetulnya ada yang lebih bagus azannya dari saya itu. Dia pernah juga menang lomba. Namanya Nopri waktu itu. Nah, jadi pada saat azan lucunya itu harusnya dia menang gitu ya, dia menang. Ini sebelum saya, artinya masih generasi sebelumnya. Tapi saya ini nonton, saya ngeliat waktu perlombaannya. Jadi habis dia azan sudah selesai, mungkin nilainya bagus. Jadi dari panggung itu harusnya kan ada tangga gitu kan. 1, 2, 3. Panggungnya terbuat dari meja, cuman meja-meja aja dibarisin gitu. Terus dikasih tangga. Nah dia itu nggak turun dari tangga, tapi langsung terjun gitu, dari meja itu. Nah mungkin itulah yang menyebabkan penilaiannya jadi turun gitu kan. Ya itu gawe Nopri itu, Nopri Iding. Jadi dia ikut lomba, emang suaranya bagus ya azannya. Nah jadi pas generasi berikutnya itu memang lombanya dibatasi umur 10 tahun aja. Nah, dipilihlah yang lomba azan itu, diseleksi lagi
Nah, mungkin Pak Muslim ini sering ngelihat saya waktu mungkin hari Jumat gitu ya, hari Jumat sholat Jumat di masjid, atau sholat maghrib di masjid, atau pas lagi sholat tarawih. Saya itu kan sering disuruh azan sama mbak, sama ayah saya. Azan, mungkin didengar dia, wah bagus katanya Dedi ini azan. Akhirnya sayalah yang dipilih mewakili sekolah kami. Nah, lomba azan tingkat kecamatan, sama tingkat kecamatan. Dan waktu itu kecamatannya belum dipecah juga, belum ada pemekaran. Masih satu kecamatan Muara Kuang itu. Yang lebih kurang 27 desa itu ya, atau sampai 30-an desa kali ya. Nah, jadi lomba antar SD itu. Dan setiap SD pun nggak harus mengirim satu kontestan, bisa lebih dari satu. Kayak misalnya SD tetangga kita, SD Tenabang itu waktu zaman saya kalau nggak salah ada 3 SD dia, karena memang kampungnya itu luas. Tenabang itu dia ada kampung 1 sampai 3, dan SD-nya kayaknya memang ada 3. Jadi mungkin dia juga mengirimkan 3 kontestan dari masing-masing SD, dan mungkin juga ada dari SD-SD lain itu beberapa kontestan. Dari Sri Kembang misalnya, dari Kemambang, Sukacinta, kan belum dipecah juga, dulu masih satu Sukacinta, Nagasari dulu, Sukacinta, Kelempadu, sampai ke Lubuk Keliat. Nah, kalau ke ulunya Kasa, Kuanganyar, Rantau Sialang, Sernanti ya, Seri Menanti, Munggu, ya sampai ke yang dalam-dalam, Ulak Segara, apalagi pokoknya sampai ke Lubuk Beringin, Kuang Dalam, Lubuk Tunggal, nah pokoknya semua sampai ke Tambang Rambang ya, Tambang Rambang semua ya mengirim di kecamatan itu. Nah, alhamdulillah waktu itu saya juara satu azan pada zaman umur 10 tahun, tapi di umur 10 tahun ya. Nah, sama halnya dengan deklamasi tadi, pemenang untuk tingkat kecamatan itu nanti dikirim juga ke kabupaten untuk mewakili kecamatan. Nah, sama, saya juga dikirim waktu itu. Ya, dan teman-teman yang lainnya juga ya, bukan hanya azan, tapi ada juga yang lain. Ada cerita yang lucu juga. Nah, jadi pada saat mau maghrib itu disuruhlah sama orang, kan kita gabung ya dari kecamatan-kecamatan lain. Nah, coba yang dari Muara Kuang ini azan, kata dia. Nah, saya kan sengaja, ini bukan lomba, ya sudah saya azannya biasa gitu kan, nggak pakai lagu yang bagus. Nah, saya dengar selentingan di belakang, kok azannya kayak komat ya, kata dia, mungkin nggak begitu panjang. Ya, orang bukannya untuk lomba. Nah, pas lombanya ya saya bagus waktu itu ya, saya coba bagus-bagusin, dan ternyata alhamdulillah di tingkat kabupaten saya juga tidak juara ternyata. Sama halnya dengan deklamasi tadi, hanya masuk 10 besar saja. Nah, itulah pengalamannya, pengalaman pada saat masih kecil, masih di kampung. Nah, saya itu kalau di bidang olahraga tidak begitu berprestasi, artinya nggak begitu suka di olahraga. Bola kaki misalnya saya nggak suka, saya nggak tahan capek gitu ya orangnya. Paling saya bisanya ini pingpong aja, tenis meja ya. Nah, beda dengan kakak saya. Kalau kakak saya Juli itu, karena saya ini kan sama-sama dengan kakak saya masih di kampung itu, sementara kakak yang lainnya sudah pada merantau, makanya saya nggak banyak ceritain tentang kakak yang lainnya. Nah, ada kakak saya Juli ini, dia memang suka olahraga, mungkin di beberapa bidang dia berprestasi ya, misalnya kayak 17-an, walaupun dia masih SMP tapi dia ditarik sama Karang Taruna untuk ikut gitu ya, ikut di bola kaki. Nah, cerita lucunya di kakak saya ini pada saat waktu SMP kalau nggak salah, di SMP itu karena saking senangnya dia olahraga, jadi setiap jam olahraga, setiap kelas itu pasti dia ikuti. Misalnya kelas dia kelas 11, karena di kecamatan Muara Kuang itu dulu
SMP-nya cuman ada satu di Kecamatan Muara Kuang itulah. Jadi dari desa-desa yang lain itu kan banyak sekolahnya di Muara Kuang. Nah, ada juga yang sekolah di, mungkin ada yang ke Batu Raja misalnya, ada yang ke daerah lain gitu ya, sehingga kalau di SD itu kelasnya cuma satu, di SMP karena banyak gitu ya gabung, jadi mungkin ada sampai tiga kelas. Jadi nah, mungkin pas di kelas dia kelas 1-1 atau 1-2 itu olahraga, dia ikut, nanti kelas yang lainnya olahraga dia ikut lagi, kelas yang lainnya 1-3 olahraga dia ikut lagi gitu ya, saking senangnya dia di bidang olahraga. Harusnya kan nggak bisa kan, nggak boleh, cuman nggak tahu gimana ceritanya kok dia bisa seperti itu. Nah, itulah pengalaman-pengalaman menarik pada zaman kecil. Mungkin video kali ini kita membahas zaman kecil saja dulu ya, zaman SD saya dulu. Jadi untuk teman-teman saya yang seangkatan dari SD Negeri Muara Kuang, ya, selamat datang di Marga Muara Kuang. Ini Dedi di channel Makuang, channelnya Orang Muara Kuang. Ini Dedi dulu nila, dia ngatik perubahan, masih mak dulu nila, gombak masih agak panjang. Nah memang kalau rambut ini memang saya ini suka rambut panjang sejak kecil itu. Makanya waktu zaman SD setiap ada razia rambut pasti kena gunting gitu ya, kena gunting. Dan enak kalau guntingnya itu rapi, tapi guntingnya tunggak-tungging. Yang aku ingat itu Ibu Ita ya, Ibu Ita, Ibu Tetes, Ibu Endos, Ibu Betty. Kalau misalnya ini kita rambutnya panjang, jadi di razia itu pasti kena cukur. Saya itu pasti kena karena memang suka rambut panjang. Di SMP pun begitu, tapi SMP nanti kita ngebahasnya. Nah ini aja. Nah sementara ini vlog saya hari ini atau vlog saya kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa pesan sponsor. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.